Bang Fahmi kan bilang tadi kan hari ini menghadirkan saksi tambahan ya, ada salah satunya saksi dari psikolog anak lah istilahnya gitu. Nah, dari Bang Fahmi bilang bahwa ini tidak harus, jadi kalau sekarang tuh dari putusan MA sudah ada jurisprudensinya juga bahwa anak itu berhak memilih untuk kepentingan dirinya sendiri gitu Bang, bahwa kalau bahwa anak tuh dulu kalau orang bilang kan di bawah umur ikut ibunya, nah sekarang tuh sudah tidak begitu. Nah seperti apa nih Bang? Jadi gini ya, pertama-tama itu memang konsep dasar atau normanya ya. Norma yang ada di dalam hukumnya itu yang ada di dalam 105 dan 105. Itu normanya. Jadi beda ya antara norma dengan jurisprudensi. Indonesia tidak menganut jurisprudensi. Karena Indonesia itu menganut era kontinental. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dibilang tadi itu adalah kaidah yang menjadi rumusan dalam surat edaran Mahkamah Agung gitu. Itu yang harus dipertanyakan. Tapi norma itu tidak akan tergantikan dengan adanya kaidah gitu. Itu satu gitu kan. Dan kemudian itu pun sebenarnya tidak bisa digunakan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebenarnya bukan juga kaidah gitu. Itu ada jenjangnya. Satu jenjangnya itu adalah kaidah gitu kan, dan kemudian kalau nggak ada kaidah itu makanya hakim menemukan hukum. Nah, hakim menemukan hukum itu yang ada di dalam jurisprudensi gitu. Ya, jurisprudensi ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah dirumuskan dalam kamar di dalam Mahkamah Agung. Misal contoh ini adalah perdata khusus gitu ya. Nah, di dalam perdata khusus itu sudah ada ditentukan bahwa inilah kaidahnya. Misal contohnya tentang the best interest of interest of the child gitu kan. The best interest of the child gitu. Untuk kepentingan terbaik bagi anak. Itu memang gitu ya. Baru dilihat nanti tentang bagaimana sih sebenarnya menurut pendapat-pendapat dari ahli-ahli gitu. Itu maka ada gradasi-gradasi tadi atau urutan-urutannya sehingga gitu kan itu bisa digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Itu kira-kira ininya ya, terkait dengan ada putusan Mahkamah Agung gitu ya. Jadi tidak semua putusan Mahkamah Agung dikatakan jurisprudensi, enggak. Dan lagi pula di Indonesia tidak menerapkan yang namanya jurisprudensi. Kalaupun ada nggak menerapkan jurisprudensi, yang ada di Indonesia itu adalah menerapkan kaidah-kaidah berdasarkan keputusan yang ada di dalam kamar masing-masing. Pak kamar perdata khusus, kamar perdata, pidana khusus dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Nah kemudian setelah itu baru naik ke jenjang selanjutnya, itu adalah norma. Norma di mana? Itu yang ada di dalam kompilasi hukum Islam gitu. Jadi nggak salah-salah yang begitu-begitu, gradasinya ada. Nah orang bilang baca, ya baca, tapi baca itu harus dimengerti itu harus dipahami juga gitu kan, sesuai dengan konteks gitu kira-kira. Jadi jangan sesat nanti kalau bisa memahami bahwa ini ada putusan Mahkamah Agung dan ini menjadi acuan, enggak. Tapi putusan Mahkamah Agung itu harus dirumuskan di dalam suatu kesepakatan di Mahkamah Agung, di kamar perdata khusus gitu kan, dan itu dirumuskan menjadi kaidah. Oke, tapi ada info juga tadi anak-anak mengalami trauma nih Bang Alfon, katanya trauma terhadap ibunya ya pastinya, karena kan selama ini anak-anak ikut dengan Mas Baim. Nah seperti apa nih mengenai isu anak-anak ada trauma nih Mas kalau dekat ibunya? Ya itu kan kata dia ya. Kita juga ada kok, dan lagi pula kita nggak akan menceritakan itu di luaran ya, karena kita berbeda ya. Karena prinsipnya begini ya, kalau memang benar-benar ya untuk kepentingan anak, ini yang begini-begini nggak disebut di luar-luaran, karena itu bisa menyisakan yang namanya file-file nanti ya, bisa dicari nanti di Google. Nah untuk apa anak-anak itu akan cari itu? Ada apa sih dengan orang tua? Nanti itu makanya kita sedari awal, dan Paula itu sangat menghormati Baim sebagai ayahnya, sangat menghormati ayahnya Baim itu sebenarnya. Nah jadi persoalan itu biar nanti kita akan mengkontestasikan gitu ya, atau
mendiskusikan itulah ya di ruang persidangan itu, dan kami menilai bahwa itu tidak patut kami ceritakan. Oke. Ketidakhadiran Paula mungkin gimana? Sebenarnya beliau itu bisa bacain deh, Ya. kayak gitu ya, salah. Iya, benar. Bang. Jadi Paula hingga saat ini kurang lebih 4 bulan ya, masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anak. Bahkan solusi untuk menjemput anak-anak di sekolah secara bergantian hingga saat ini belum ada kesempatan untuk dilakukan. Nah, kemudian pertanyaan kenapa tidak ada pada saat ini gitu ya? Ya ini sebenarnya dia memang ada kegiatan gitu kan, untuk kepentingan untuk anak-anak juga sih ke depan. Gitu ya. Nah, jadi dia memang mengharapkan awalnya bersama dengan anak-anak untuk pergi ya namanya bisa dengan anak-anak ke bekerja dan sekaligus bersama dengan anak. Bang, Karena itu ya. Bang, cerita nggak bang kenapa dibatasi bang? Iya, Untuk kenapa jemput dibatasi, anak Bang? di sekolah. Udah dengan yang dulu kemarin-kemarin. Oke, saya ada agenda yang lain. Bang, Mohon satu izin. satu pertanyaan bang, satu pertanyaan bang, Hmm? bang satu Paulus pertanyaan. datang aja buat ketemu anak-anak, katanya nggak pernah ditutup. Iya, katanya selalu dibuka. Datang pintu. aja gitu. Ada statement yang berbeda nih bang. Iya, saya paham dan kemudian itu juga saya sebutin. Itu. Kemarin saya udah sebutin juga kemarin. Oke? Bang, satu Bang, tapi pertanyaan. tapi Mbak Paula ada rasa sedih nggak sih bang? Maksudnya Sangat karena sedih. gini loh, maksudnya Sangat orang-orang sedih. kan stigmanya anak-anak lebih ke baim, anak-anak lebih nyaman di baim. Tadi juga ada Saya segmen. tidak akan membahas itu karena itu akan tertrack nanti di sistem elektronik gitu ya. Kalau sebab itu maka biarlah kami nanti akan mendiskusikan itu di komisi. Mohon itu untuk kepentingan dari anak-anaknya. Kalau kita berbicara tentang the best interest of the child gitu kan, itu jangan sampai tersampaikan. Paula sendiri sekarang sibuk kerja aja katanya ya bang, untuk Hah? fokus untuk anak-anak gitu ya bang ya, Sama menyibukkan untuk diri. anak-anak dong, kan gitu kan, dia memang untuk kepentingan anak-anak. Oke, Bang, siap. Sedikit Oke, udah ya. Dibatasi. Udah. Itu saya sudah jawab kemarin. Oke ya, gitu ya. Sip. Agenda tahun Thank you. minggu depan. Minggu depan udah saksi lagi. Oke, lagi. thank you ya. Saksi Masih sama dari mereka. Oke, thank you ya. Oke, Bang. Bang, kan kemarin waktu di rumah duka Paula hadir. Ada bicara apa bang ke abang? Curhatan apa? Kan ada anak-anak juga, hanya Bang. cuma mau bilang bahwa itu mereka tuh masih utuh sih sekarang, dan itu untuk kepentingan dari anak-anak sampai ada keputusan yang menyatakan untuk itu aja untuk kepentingan dari anak-anak dia melakukan itu. Oke, Berarti thank you ya komunikasinya anak-anak. masih baik ya bang? Berarti komunikasinya masih baik ya bang? Ya itu untuk kepentingan dari anak-anak gitu kira-kira. Oke, thank you ya.